Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sangayu Mada Sunia Dewi, NIM 2202022860. Perkenalkan, nama saya Nifita Asa Aperliani, NIM 2202022861. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori manajemen. Materi yang kami bahas adalah teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen klasik. Yang kedua, manajemen ilmiah. Yang ketiga, teori organisasi klasik. Yang keempat, aliran hubungan manusiawi. Yang kelima, aliran manajemen modern. Dan yang terakhir, perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Teori yang pertama yaitu teori manajemen klasik. Periode zaman manajemen ilmiah didahului oleh revolusi industri pada abad ke-19 yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan pada suatu pendekatan manajemen yang sistematis. Usaha-usaha pengembangan manajemen kemudian dilakukan oleh para teoritis. Pembahasan perkembangan-perkembangan, teori-teori, dan prinsip-prinsip diuraikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Robert Owen dari tahun 1771 sampai 1858. Yang kedua yaitu Charles Babbage dari tahun 1792 sampai 1871. Yang ketiga yaitu Frederick Winslow Taylor dari tahun 1856 sampai 1915. Yang keempat yaitu Frank Bunker Gilbert dan Lillian Gilbert dari tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1917. Yang kelima yaitu Henry Elgan dari tahun 1861 sampai 1919. Yang keenam yaitu Haryanto Emerson dari tahun 1853 sampai 1931. Baik, yang kedua yaitu manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah adalah pendekatan klasik untuk manajemen yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah termasuk peningkatan efisiensi, kinerja, dan produktivitas melalui analisis rasional terhadap komponen-komponen produksi. Yang ketiga yaitu tentang teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai tahun 1800-an abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Definisi organisasi menurut teori klasik, organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Yang keempat yaitu tentang aliran hubungan manusiawi. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan tentang apa yang dikemukakan teori organisasi klasik. Tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi, produk produksi, dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Elton Mayo mengatakan bahwa bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja, hubungan manusiawi akan menjadi baik. Bila moral dan efisiensi memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga terpengaruh menjadi buruk. Sehingga harus ditemukan faktor-faktor motivasi bagi karyawan. Aliran hubungan manusiawi juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu dalam tempatnya bekerja. Yang kedua yaitu perbaikan kondisi kerja tidak meningkatkan produktivitas yang diharapkan. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial hanya salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas.
Yang keempat yaitu tingkat upah struktur, organisasi, dan hubungan pemburuan juga berperan. Baik, yang kelima yaitu aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research atau manajemen operasi. Aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu aliran perilaku organisasi dan aliran kuantitatif. Yang keenam yaitu perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Manusia selalu berpikir dari pemikiran manusia tersebut akan memunculkan perkembangan-perkembangan terhadap banyak hal. Termasuk juga dalam hal ilmu manajemen, telah banyak ahli manajemen yang memikirkan dan mengemukakan teori-teori manajemen. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien. Sejak adanya revolusi industri di Inggris, telah muncul berbagai teori dari aliran manajemen yang dikenal. Dan dari sekian banyak teori atau aliran manajemen yang ada, terdapat 3 teori atau aliran yang besar yang mempengaruhi manajemen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye-bye.